kasih pemirsa, masih bersama kami di Satukan Soft Indonesia TVRI. Kesadaran kita, misi pencipta manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan peristiwa COVID-19 ini akan menyadarkan kita penting ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak hanya sekedar untuk mencari rezeki, tidak hanya sekedar meniti karir, tapi yang lebih penting adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjaga kita semua pentingnya ta'awun, saling tolong menolong. Alhamdulillah kita melihat fenomena yang cukup bagus di masyarakat ya, bahwa masyarakat kita bahkan masyarakat dunia telah menunjukkan kerjasama yang baik ya menghadapi musibah ini, dan mereka merasa bahwa ini adalah masalah bersama sehingga perlu diselesaikan secara bersama. Jadi artinya di balik musibah yang sedang kita hadapi COVID-19, percayalah ada hikmah. Ada hikmah di balik musibah. Tadi Pak Kiai sampaikan yang pertama, ini sedang menguji kerendahan hati kita. Ternyata kita ini nggak ada apa-apanya. Betul. Hanya seorang makhluk yang tak punya kuasa, tak berdaya. Hanya dengan makhluk kecil bernama corona itu kita mampu diluluhlantahkan. Maka apa yang bisa kita sombongkan? Yang kedua juga ada hikmah untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga yang ketiga, ada hikmah untuk saling berta'awun, saling tolong menolong. Pemirsa, nanti kita akan lanjut kembali pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Satukan Soft Indonesia TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Satukan Soft Indonesia TVRI, media pemersatu bangsa. Pak Kiai, kita lanjutkan pembicaraannya, tapi sementara kita mari sama-sama dengarkan kembali lanjutan pemaparan dari Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin langsung dari Istana Wapres Jakarta. Dimaksud dan diinginkan oleh para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Masya Allah, tabarakallah. Begitu jelas apa yang tadi Bapak Wakil Presiden sampaikan kepada kita tentang optimisme sekali lagi dalam keadaan menghadapi COVID-19 ini. Bahwa kita semua harus saling mendukung, kita semua harus saling bekerja sama ya. Baik pihak pemerintah, masyarakat harus saling menguatkan dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Nah sekarang begini kepada Pak Kiai Hamdan ya. Kalau kita lihat konteks umat Muslim, kan yang Allah inginkan itu ketika dikasih musibah kita mampu bermuhasabah, memperbaiki diri, menghitung diri, menghisab diri. Nah, bagaimana cara kita menguatkan umat, gitu Pak Kiai, untuk benar-benar sami'na wa ata'na dengan apa yang pemerintah sampaikan, termasuk MUI? Kalau kita perhatikan bahwa Islam itu agama yang sangat-sangat mudah. Tidak ada ajaran yang sulit bagi umat Islam. Dalam kondisi normal berlaku hukum azimah, hukum yang pokok, yang asli. Tapi dalam kondisi darurat berlaku rukhsah, kemurahan. Banyak contohnya. Ketika kita sedang di rumah sehat walafiat, wajib berpuasa, ya, wajib sholat tepat waktu, ya, wajib berwudu dan seterusnya. Namun dalam kondisi darurat, ketika air tidak ada atau terbatas, atau kita sakit nggak bisa pakai air, Allah berikan rukhsah tayamum. Ketika kita sedang musafir, bepergian, maka sholat bisa dijamak, bahkan dikosor juga. Ketika kita sedang berpuasa tapi kita musafir atau sakit, Allah berikan kemudahan yang berupa iftar, tidak berpuasa saat itu walaupun nanti harus mengganti dari yang lain. Ini menunjukkan betapa mudahnya agama Islam, apalagi terkait dengan masalah sholat sunnah di masjid, sholat tarawih ya. Bagi masyarakat yang memang aman di zona hijau atau kuning, monggo dipersilakan sholat di masjid untuk syiar Islam. Tapi bagi umat yang memang hidup di tengah-tengah zona merah, hendaklah sadar diri untuk sholat di rumah masing-masing. Tujuannya apa? Untuk hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia. Jadi di sini pentingnya kita memahami Islam itu agama yang begitu mudahnya. Ada hukum azimah, ada hukum rukhsah. Kemudian terkait dengan umat yang maksa, satu sisi saya melihat positif ya, ghirahnya tinggi sekali.
Ya, ghirah untuk ibadah itu tinggi sekali. Kita sangat apresiatif, gitu ya. Tapi harus juga diingatkan, Islam juga punya tujuan yang sangat dalam, adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Bahkan ini merupakan salah satu tujuan umat Islam, ya. Kalau kita baca dalam Al-Mustafa Al-Ghazali, ya, kitab usul fikih yang sangat luar biasa. Juga dalam kitab-kitab usul fikih yang lain, ya, disebutkan tujuan Allah syariatkan Islam itu adalah ada 5. Yang pertama adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia. Jangan sampai kita mati sia-sia. Sehingga kita wajib menjaga kesehatan, wajib menjauhi bahaya. Termasuk kalau memang menurut penelitian bahwa mendekatkan antara satu dengan yang lain, ya, dalam kondisi COVID-19 yang sangat bahaya itu akan berbahaya, maka kita harus menghindari untuk hifdzun nafas, ya. Kemudian yang kedua, Islam punya tujuan adalah hifdzul din, menjaga agama. Memang kita harus menjaga agama dengan baik, tetapi juga saat yang sama menjaga jiwa, hifdzul nafas. Yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal. Sehingga dalam Islam diharamkan minuman keras, narkoba. Karena apa? Mengganggu akal pikiran manusia. Padahal begitu dahsyatnya, kan, akal ini sangat manfaat untuk berpikir logik dan seterusnya. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Sehingga di situ ada haramnya berzina, ya. Karena apa? Menimbulkan kelahiran anak yang tidak dikehendaki. Dan di situ akan mengacaukan hubungan nasab, ya. Yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta benda. Sehingga kenapa ada hukum potong tangan dalam Islam, ya? Kenapa? Untuk melindungi harta manusia ini. Jangan sampai orang yang sudah capek-capek kerja dengan gampang dirampok orang. Nah, ini kan jadi repot, kan? Maka disitulah kita harus menyadari ketika pemerintah melarang kita untuk sholat di masjid dalam konteks zona merah ini, tujuannya adalah untuk hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia, ya. Baik. Jadi jelas ya bahwa ikhtiar yang memang harus kita hadirkan dalam kondisi seperti ini. Jangan beragama dengan penuh hawa nafsu, tapi semuanya ada aturan yang semuanya ada keringanan daripada Islam itu sendiri. Baik pemirsa, nanti kita lanjutkan kembali pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Satukan Shaf Indonesia, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Berpikir dan mengarah kepada berpikir yang sangat tekstualis. Selain itu ada pula pemikiran yang melenceng ke kiri atau as-siratut tafriti, al-fikrut tafriti, yaitu jalan ke kiri, melenceng ke kiri, yaitu pemikiran yang lebih cenderung materialistis sekuler dan mengabaikan prinsip-prinsip keagamaan, ruhud diniyah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, demikianlah pemaparan yang sangat luar biasa dan juga komplit dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa kita semua harus saling bersinergi, harus saling bersatu untuk bisa menghadapi virus dari COVID-19 ini. Dan juga memang kita membutuhkan hal ini agar peradaban Islam ke depan juga semakin kuat gitu Pak Kiai. Nah sekarang begini Pak Kiai, apa nih strategi ya yang bisa kita hadirkan bersama-sama para umaro, ulama, umat terkait dengan peradaban Islam ke depan? Karena saya khawatir begini, misalnya mohon maaf, karena sudah terbiasa nggak ke masjid gitu kan, jadi nanti malah tidak dihadirkan kebiasaan itu lagi gitu. Terus ya pengajian yang biasa guyub rame berkurang. Nah bagaimana nih motivasi dan juga semangat yang bisa dihadirkan kepada umat Pak Kiai? Ya, pertama kita perlu merumuskan apa sih peradaban Islam itu? Al-Hadhrah Islamiyah itu apa? Atau Islamic Civilization itu apa? Itu kan pada dasarnya peradaban itu adalah sebuah kemajuan dari kebudayaan manusia. Pada tingkat yang tinggi disebut dengan peradaban. Peradaban Islam ini adalah mempunyai ciri khas dibanding peradaban Yunani kuno misalnya, ya, Romawi dan sebagainya. Kalau Yunani lebih menonjol aspek pola pikirnya sehingga melahirkan filsafat-filsafat yang sangat luar biasa. Sementara Romawi lebih cenderung pada bangunan fisik, olahraga dan sebagainya. Kalau peradaban Islam ini adalah peradaban yang didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan Allah sebagai sumber segala sesuatu. Ini yang paling penting, tanamkan tauhidullah, pengesahan Allah. Ya. Yang kedua, peradaban Islam ini adalah peradaban yang selalu
mengkombinasikan, menyelaraskan antara aspek-aspek lahiriah dan aspek batiniah. Maaf kalau kita sekarang perhatikan, peradaban sekarang ini dibangun oleh faham materialisme. Sehingga semuanya serba materi. Mulai dari bangun tidur sampai angkat tidur adalah cari fulus. Ya, dia nggak percaya pada yang gaib. Percaya aja pada hal-hal yang sifatnya faktual. Sesuatu yang bisa dicerna dengan akal, bisa diamati dengan panca indera, empirisme dan rasionalisme. Padahal ada sesuatu yang sifatnya mukasyafah yang harus didekati dengan kolbu. Inilah makanya pentingnya keseimbangan antara aspek lahiriah dan aspek batiniah. Sehingga di sini selain kita membangun jalan raya, ya, gedung-gedung bertingkat, ya, fasilitas-fasilitas yang diperlukan, juga ada pembangunan rohaniah. Ada kesadaran sebagai hamba Allah yang mengabdi pada Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Ya. Juga dalam Islam itu peradabannya dibangun keselarasan antara individu dan sosial. Kalau sekarang ini kan begitu menonjolnya individualistik, ya, seakan-akan hubungan sosial itu sangat rentan sekali, ya, sangat tipis sekali, sehingga kurang sinergis dengan yang lain. Maka di sini pentingnya bagaimana peradaban Islam ini kita bangun atas landasan tauhidullah, keseimbangan antara jasmani rohaniah dan juga keseimbangan antara jasmani individu dan sosial. Ini yang penting itu. Nah, untuk itu para ulama, para umara perlu bersinergi, merumuskan ke depan seperti apa. Ya, kebiasaan masyarakat yang dulunya aktif ke masjid, sekarang karena ada COVID-19 kemudian berkurang, bagaimana kita motivasi? Tujuan hidup kita adalah untuk ibadah kepada Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah normal, masjid adalah pusat peradaban Islam. Itu yang penting. Ya. Jadi jadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam. Ya. Baik Pak Kiai. Jadi artinya bahwa harus hadirkan sifat optimisme dari semua kalangan. Betul, ya. Termasuk juga orientasi hidup kita. Betul. Yang barangkali selama ini banyak condong kepada hal yang sifatnya materi, ya, harus kepada yang sifatnya batiniah. Ya, gitu seimbang ya. Seimbang, Betul, ya, ya. seimbang. Jadi bukan hanya mengedepankan materi tapi juga seimbang. Bagaimana tauhidullah ditanamkan, ditancapkan dalam diri setiap manusia. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut kembali pembahasannya. Tetap di sini disatukan Saf Indonesia TVRI, media pemersatu bangsa. Cara berpikir wasati dapat menjadi pijakan kuat kita untuk membangun kembali peradaban Islam yang kuat, supaya kita kembali menjadi apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang lahir untuk manusia. Dia akan menjadi contoh, menjadi saksi bagi seluruh manusia. Masya Allah, pemirsa satukan Saf Indonesia TVRI dimanapun Anda berada, bahwa benar apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita harus menghadirkan sikap optimisme, sikap husnuzon kepada Allah bahwa dari musibah yang sedang kita hadapi ini akan Allah berikan jalan keluar selama kita mendekat kepada Allah. Dan percayalah bahwa setiap musibah yang dihadirkan pasti sesuai dengan kemampuan kita untuk bisa mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, sekarang saya lanjut kembali kepada Pak Kiai Haji Hamdan Rashid. Pak Kiai, kalau sekarang kita melihat sikap yang harus dihadirkan oleh seorang muslim. Saya kira apa yang disampaikan Pak Kiai Ma'ruf Amin tadi sangat benar sekali. Kita harus optimis. Allah telah berjanji, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan-kemudahan. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan kita melihat peristiwa itu sebenarnya muncul setiap saat. Kalau kita ingat sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan, beliau juga pernah mengalami masa paceklik 7 tahun, ya kan, masa kesulitan 7 tahun, kemudian muncullah masa-masa yang menyenangkan, ya kan. Saya kira itu sudah sunnatullah, silih bergantinya siang dan malam, kebahagiaan dan kesusahan itu adalah sesuatu yang biasa. Sehingga bagaimana kita menyikapinya. Maka ketika menghadapi seperti ini, pertama sabar. Sadarlah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, kita harus sabar, yaitu orang yang menyatakan semua dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita harus sadar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bangun optimisme. Setelah ada musibah
yang sangat dahsyat ini pasti Allah berikan yang terbaik. Setelah dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, ya. Tentu hal ini perlu ada usaha, ya, ada ikhtiar. Tidak sekedar hanya tawakal. Tawakal itu setelah kita ikhtiar. Jangan kita juga fatalistik gitu kan. Pasrah aja deh pada Allah, nanti kan Allah sendiri yang akan berubah. Oh, nggak bisa begitu. Karena Allah juga mengajarkan kan dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah akan berubah kondisi ini kalau kita akan berusaha. Maka saya kira sudah benar tuh pemerintah, ya, berusaha untuk bagaimana mengeliminir terjadinya dampak negatif ini, ya kan. Itu usaha-usaha. Kemudian ada recovery, ya kan. Ini penting sekali. Jadi yang perlu pertama kali bangun semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa TVRI, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangannya. Ini menarik sekali. Semoga pemirsa tetap stay at home, di rumah aja, dan bisa menyaksikan tayangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Satukan Shaf Indonesia TVRI, media pemersatu bangsa. Kita mendapatkan banyak hal pada hari ini. Tentu yang pertama dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin tentang bagaimana masa depan peradaban Islam pasca pandemi COVID-19 ini. Ada rasa optimisme, ada rasa untuk saling bekerja sama. Karena apapun masalahnya, jika dihadapi sendirian maka tentu akan sulit menghadapinya. Tapi jika semua bersinergi dari para umaronya, ulamanya, umatnya, dan semua stakeholder yang ada, maka insya Allah masalah yang besar tadi, yang berat tadi akan terasa ringan. Seperti itu Pak Kiai. Nah sekarang Pak Kiai, boleh kita ambil kesimpulan apa nih yang bisa dibagikan kepada umat sekalian? Iya, pertama dalam menghadapi COVID-19 ini hendaklah kita bersabar. Itu adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus membangun optimisme. Yakinlah innamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan-kemudahan. Yang ketiga, untuk memperadaban Islam ini, mari kita tanamkan tauhidullah. Ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita dapat musibah ini, seharusnya iman kita makin kuat. Ya. Kemudian berikutnya, mari kita juga membangun keseimbangan. Ke depan bagaimana kita sebagai manusia mampu mewujudkan peradaban Islam dengan menyeimbangkan antara orientasi duniawi dan ukhrawi. Yang berikutnya, bagaimana kita mensinergikan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin untuk mengakhiri dan menutup pertemuan kita, boleh sama-sama kita berdoa. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu yang dhaif ya Allah, tidak mampu menghadapi musibah ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada kami jalan keluar yang terbaik ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah kesabaran ya Allah. Syukur atas nikmat-Mu ya Allah. Dan mudah-mudahan kami bisa mampu untuk menghadapi musibah ini dengan baik ya Allah, untuk kembali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami bangsa Indonesia khususnya dan umat Islam seluruh dunia ya Allah, keselamatan dunia akhirat ya Allah, sehingga kami husnul khatimah ya Allah, dan mudah-mudahan mampu mewujudkan peradaban Islam yang menyeimbangkan antara aspek lahir dan batiniyah dan selalu beriman kepada Engkau ya Allah. Kami sadar kami adalah hamba-Mu yang dhaif, yang selalu mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai Hamdan, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya hari ini. Dan juga kami sampaikan salam hormat, salam takzim untuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang langsung dari Istana Wakil Presiden Jakarta. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas amanah yang dijalaninya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, yakinlah bahwa apa yang hari ini kita hadapi terkait dengan pandemi COVID-19 akan ada waktunya untuk selesai. Dan di antara sikap yang harus kita hadirkan adalah pertama sabar, kedua optimis, ketiga tawakal, dan yang keempat untuk peradaban Islam harus juga kita menumbuhkan sifat ta'awun, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Karena jika semua yang dihadirkan secara bersama-sama, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir batin, dan jangan lupa terus saksikan program kami Satukan Shaf Indonesia. Semoga dengan ini semua semakin merapatkan diri kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menghadirkan keseimbangan dalam kehidupan kita duniawi dan juga yang paling penting adalah ukhrawi. Saya pamit.
Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membawa